Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah literasi formasi. Kita review sebentar. Pada materi yang pertama kemarin kita sudah membahas pengantar literasi formasi, di mana kita membahas tentang masyarakat informasi, konsep, teori, dan manfaat literasi formasi. Kita sudah bahas pada pertama-tama dan bagaimana menilai ya itu karakteristik dari individu yang berliterasi formasi seperti apa. Kemudian di materi yang kedua kemarin, di pertemuan kedua kita membahas tentang model literasi formasi dan juga perumusan masalah. Di model literasi formasi kemarin kita sudah bahas tentang teori The Big Six dan Empowering Eight, kemudian menggabungkan keduanya menjadi develop model, di mana di situ ada 7 langkah untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Dan apa itu masalah, ya. Kemudian bagaimana membuat rumusan masalah yang baik, ya. Kemudian di situ ada contoh aplikasinya, ya. Karena apa kita bahas langkah pertama adalah kita merumuskan masalah, ya. Kita merumuskan masalah karena masalah itu merupakan titik awal dari sebuah research, kemudian apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana menjawab pertanyaan tersebut dan sebagainya, kita sudah bahas di pertemuan kedua. Nah, kemudian di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang identifikasi sumber informasi dan bagaimana mengakses informasi tersebut. Ya, karena tadi kita sudah mendapatkan rumusan masalahnya, langkah selanjutnya kita melakukan mengumpulkan informasi, ya, tentunya nanti untuk membahas permasalahan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Baik, saya akan membuka slide yang sudah saya siapkan. Hari ini kita membahas topik yang sangat menarik, ya, identifikasi sumber informasi dan akses informasi. Ya, ini adalah materi ketiga pada mata kuliah literasi informasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti materi ketiga ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan sumber informasi yang sesuai, yang relevan dengan kebutuhan. Jadi sumber-sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, kemudian bisa menelusuri, ya, bisa mencari, ya, bisa melocate, dan nanti mengumpulkan informasi, ya. Kalau sudah ketemu, berarti kemudian dikumpulkan informasi tersebut dalam bentuk literatur yang tepat. Ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah pertemuan literasi informasi pertemuan ketiga kali ini. Ya, tentu kalau kita mau mendapat informasi, tentu kita tahu kebutuhan kita dulu, ya. Kita butuh informasi apa sih? Nah, kita mau mencari informasi apa sih, gitu ya. Jadi yang pertama adalah rinci, ya, perinci semua informasi yang dibutuhkan, ya, untuk mendukung argumen, tesis atau asumsi sementara. Kalau misalkan kita mau mencari informasi, ya, kalau topiknya adalah rokok misalkan, kemudian pertanyaannya sejauh mana rokok mempengaruhi kesehatan misalkan, kayak gitu, ya. Jadi ada pertanyaan di situ ingin membuktikan, ya, dugaan kita awal adalah rokok bisa mengganggu kesehatan, ya. Jadi di situ dugaan awal kita ingin, misalkan contoh sudut pandangnya adalah membuktikan atau memberikan solusi, maka kita akan mencari tentang informasi tentang dampak atau impact, ya, dampak negatif dari rokok, gitu misalkan, ya. Kemudian kandungan rokok, ya, seperti apa dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan, sehingga kita bisa gunakan untuk membahas, ya, misalkan rumusan masalah tadi kita bahas untuk memberikan solusi, gitu ya, misalkan. Nah, di situ kita akan bahas tentang dampak buruk dari rokok untuk kesehatan, gitu ya, misalkan. Kemudian ada tindak lanjutnya, ya. Kemudian ada solusi-solusinya, ya. Kemudian nanti ada kesimpulan dan sebagainya.
bisa disimpulkan dan sebagainya. Jadi kita membuktikan bahwa benar tidak sih rokok itu dapat mengganggu kesehatan dan seterusnya. Itu asumsi sementara, kemudian kita cari research informasi-informasi yang berkaitan dengan bahaya rokok dan sebagainya. Ya, kandungan rokok ya. Nanti untuk mencari tentunya Anda membutuhkan kata kunci ya. Kata kunci ini sangat penting sekali dan makanya nanti ada yang namanya strategi pencarian informasi itu menggunakan kata kunci. Ya. Kemudian data untuk kutipan haruslah data yang benar-benar penting ya. Jadi nanti informasi yang kita dapatkan, kita kumpulkan, kita analisis tentunya ya. Kemudian setelah itu kita ambil datanya itu untuk menulis kita bahan untuk pembuatan karya kita gunakan gitu ya untuk menciptakan karya milik kita sendiri. Dan data yang diambil atau informasi yang diambil itu haruslah data atau informasi yang benar-benar penting. Misalkan statistik, ya tahun, rumus, kasus, proses dan sebagainya itu yang kita ambil ya untuk dapat nanti kita gunakan untuk selanjutnya. Kemudian tentukan sumber dari masing-masing informasi. Nah, ini sumber informasi kan banyak sekali ya. Sumber informasi kalau secara intelektual, secara online itu banyak sekali kalau kita mau searching ya menggunakan Google atau Yahoo atau yang lainnya. Di situ bisa dari jurnal, ya bisa dari conference paper, bisa dari buku, ya buku online kan sekarang banyak ya, e-book itu. Kemudian ada artikel-artikel di website, kemudian ensiklopedia dan lain sebagainya. Itu adalah sumber-sumber informasi yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang kita bahas ya untuk melakukan riset dan sebagainya. Nah, itu sumber-sumber informasi itu kita harus bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa menelusuri untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan. Nah, ini identifikasi sumber informasi dan bagaimana mengakses informasi. Ya, bagaimana mengakses informasi. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan informasi berupa misalkan berupa meta informasi, ya contoh lokasi, penulis, judul, isi, dokumen dan sebagainya itu, maka sumber informasinya kita harus bisa tahu. Oh, kalau butuh informasi ini kita akan mendapatkan di sini, gitu ya. Misalnya kalau yang tadi meta informasi bisa dalam bentuk katalog, indeks, bibliografi dan sebagainya. Kalau kita membutuhkan informasi dalam bentuk bersifat pengantar ya atau latar belakang, ya kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari kamus, ya dari ensiklopedia, kemudian textbook dan lain sebagainya. Kalau kita butuh informasi tentang informasi populer, ya, opini, fakta, tentu kita tidak mencari di sumber informasi kamus, ya nanti tidak ketemu. Makanya kita kalau opini, ya fakta, informasi populer itu biasanya kita dapatkan dari surat kabar, majalah, TV, radio, media online, dan sebagainya. Kalau kita mencari informasi tentang informasi ilmiah, ya kalau informasi ilmiah ya jangan mencari di media online misalkan ya. Yang cocoknya kalau informasi ilmiah, teori, informasi mendalam itu di jurnal ya, di majalah, di laporan penelitian, di skripsi, buku dan sebagainya itu informasi-informasi ilmiah, ya konsep-konsep, teori-teori dan itu mengkaji secara mendalam karena kita ketahui bahwa kalau jurnal itu benar-benar merupakan hasil dari penelitian ya kemudian dari penelitian secara empiris gitu ya kemudian benar-benar sudah dilakukan secara teliti ya dan sebagainya sehingga di situ keilmiahannya itu bisa kita kita jaga gitu ya dan terjaga valid dan sebagainya. Jadi itu kalau kita tahu kebutuhan informasi kita dan kita harus tahu ya untuk kita harus bisa menentukan sumber informasinya di mana gitu ya. Jadi tidak salah tempat nanti. Kemudian kalau kita membutuhkan data-data dalam bentuk statistik ya, dalam bentuk angka-angka ya, kemudian dalam bentuk kualitatif ya, kuantitatif dan kualitatif, tentu kita bisa mendapatkan di lembaga riset ya, biro statistik, universitas dan sebagainya, di mana di situ ada hasil-hasil riset ya dalam bentuk angka ya, dalam bentuk riset output dan sebagainya itu sudah dibuat laporan dan seterusnya.
Kemudian kalau kita mau membutuhkan informasi dalam bentuk dokumen resmi, ya, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, tentunya kita tidak bisa mendapatkan di surat kabar, ya, majalah dan seterusnya itu. Tapi kita lebih validnya, ya, kita mendapatkan dari lembaga pemerintah secara resmi, ya, lembaga swasta yang memang terkait dengan hal itu dan sebagainya. Ya. Jadi ini kita sebagai mahasiswa, ya, kalau kemarin langkah pertama kita bisa membuat rumusan masalah, ya, setelah rumusan masalah itu ada, tentunya kita lakukan langkah selanjutnya yaitu bisa mengidentifikasi sumber informasi dan bagaimana mendapatkan informasi, bagaimana mengakses informasi tersebut pada sumber informasi tersebut. Ya, itu. Jadi kita harus tahu karakter informasi yang kita butuhkan, ya, dan tempatnya, sumbernya di mana. Kemudian kita membahas langkah penelusuran informasi, ya. Langkah penelusuran informasi. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan informasi kita, langkah selanjutnya adalah menelusuri informasi, ya, bagaimana menemukan sumber informasi dan bagaimana mengakses informasi tersebut. Ya, langkah pertama tentunya kita harus tahu kebutuhan informasi kita. Ya, seperti contoh di awal dulu, saya sudah pernah jelaskan bahwa kalau kita misalkan tidak tahu cara memasak sayur bayam, gitu ya, misalnya kemarin contoh sudah saya berikan, tentunya kita akan melakukan literasi informasi. Kita butuh informasi bagaimana cara memasak sayur bayam. Tentunya kita akan melakukan literasi informasi, ya, dari informasi-informasi yang itu kita kumpulkan dari mana? Dari bisa jadi dari internet, ya, dari artikel internet, misalkan dari buku resep, misalkan dari tetangga sebelah, misalkan kita tanya, ya, dan seterusnya, sumbernya dari orang, tentunya. Itu juga bisa. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan informasi kita mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat, ya, alatnya apa, toolsnya apa. Ya, kalau kita mau mencari secara online, ya, nanti ada Google, ya, ada Yahoo, ya, ada yang lainnya dan sebagainya. Itu search engine yang kita bisa gunakan untuk bisa mendapatkan sumber informasi dan mengaksesnya. Untuk sumber informasi bisa berupa buku, ya, bisa berupa jurnal, lembaga, atau orang. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada sumber informasi, ya, yang beberapa karakter informasi dan sumber informasinya kita bisa dapatkan di mana dan seterusnya tadi, ya. Untuk sumber informasi dalam bentuk buku, ya, buku itu tentunya biasanya berisi tentang teori-teori konsep mendasar yang bisa kita gunakan sebagai landasan teori dan sebagainya. Jurnal juga, ya, jurnal itu isinya adalah karya penelitian yang dipublikasikan, gitu ya, sehingga hasil dari penelitian kita bisa dibaca, bisa dilihat oleh banyak orang, dan di situ kita bisa melakukan literasi informasi, untuk mendapatkan informasi, ya, sesuai dengan topik yang kita bahas, gitu ya, sehingga nanti kita akan tahu state of the art-nya atau kebaruannya apa, sehingga kan nanti kita bisa melakukan kreativitas, inovasi, ada sesuatu yang baru, jadi kita bisa mengembangkan selangkah lebih maju dari yang sudah ada, seperti itu, ya. Jadi kita dengan banyak membaca, ya, kita menjadi banyak wawasan, sehingga kita bisa menulis, kita bisa mengembangkan, dan kita bisa membuat pengetahuan baru. Ya. Kemudian dari lembaga, tadi ada lembaga-lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan sebagainya, itu juga merupakan sumber informasi, ya. Contoh karakteristiknya, karakteristik informasi itu kan apa? Ya. Karakteristiknya tadi seperti perundang-undangan, ya, kemudian peraturan-peraturan dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga yang resmi. Kemudian juga orang itu juga menjadi sumber informasi, ya. Kalau kita misalkan sedang melakukan penelitian, ya, kemudian kita membutuhkan seorang ekspert, ya, seorang pelaku misalkan, dan seterusnya, kita bisa wawancara, ya. Kita bisa mendapat informasi dari hasil wawancara tersebut, kita catat hasilnya, ya, kita bisa nanti olah datanya dan seterusnya. Atau kita kutip dari pernyataan itu dan sebagainya. Ya, ini adalah beberapa sumber informasi, ya, kita bisa kelompokkan misalnya dari buku, jurnal, lembaga, orang, dan sebagainya tadi. Ya, masih banyak lagi sumber informasi yang lain. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah
tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan informasi kita, ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi alat penelusuran informasi yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun strategi penelusuran, searching strategi. Ya. Untuk searching strategi ini kita harus tahu kata kunci, ya, kata kunci untuk pencarian, ya, untuk penelusuran. Ya, kata kunci ini sangat penting sekali. Ya, kalau kita kata kuncinya salah, ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan informasi seperti yang kita inginkan. Ya, makanya kita harus tahu kata kuncinya dulu, ya, kata-kata kunci ya yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya, untuk membuktikan atau untuk membahas tesis, ya, dugaan sementara tadi, ya, untuk membahas pembahasan. Jadi kata kunci itu sangat penting sekali, ya, jangan sampai salah. Kata kunci bisa jadi bagian dari judul, ya, atau pengarangnya mungkin kata kuncinya subjek atau topik, penerbit dan sebagainya, itu bisa menjadi kata kunci. Ya, kata kunci bisa dalam bentuk satu kata atau frasa. Kita harus bisa mengembangkan kata kunci untuk melakukan pencarian online. Ya, kata kunci untuk melakukan pencarian online. Ya. Kata kunci ini bisa dalam bentuk boolean operator misalkan. Ini spesifik, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang sangat spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan dari topik yang kita bahas. Ya. Kita bisa menggunakan boolean operator, ya, operator boolean and, or, not, spasi dan sebagainya itu. Misalkan teknologi and informasi, ya, berarti teknologi yang ada kata teknologi dan informasi, berarti operatornya adalah kita menggunakan n, ya. Kalau atau berarti salah satu dari kata itu ada, maka akan muncul di hasil pencarian, ya. Kemudian global warming or polusi, ya, yang mengandung kata global warming salah satu terpenuhi maka akan dimunculkan, ya. Kalau n itu harus kedua-duanya terpenuhi, ya, harus kedua-duanya terpenuhi. Kemudian ASEAN not Brunei, berarti di sini negara-negara ASEAN semua kecuali Brunei. Ya. Tapi not biasanya menggunakan tanda min, ya, min Brunei. Olahraga min football, berarti semua olahraga kecuali football. Ya. Ini adalah strategi strategi penelusuran, ya, strategi pencarian informasi. Jadi langkah yang ketiga adalah menyusun strategi penelusuran informasi, searching strategy. Kita bisa juga menggunakan tanda kutip, ya, tanda kutip. Jadi kalau biasa paling umum yang ini yang kita gunakan biasanya menggunakan tanda kutip. Jadi tanda kutip itu nanti bisa digunakan untuk mencari kata atau frase, ya, frasa, ya, yang dijadikan kata kunci tadi sama persis itu, semua yang mengandung itu akan dimunculkan. Ya. Mencari sumber informasi yang memuat frasa yang dicari. Apabila kata yang dimaksud tanya adalah dokumen, dalam dokumen tidak bersebelahan, ya, kalau tidak bersebelahan maka tidak akan dipilih oleh pencari. Harus bersebelahan dan kita kurung di situ, ya. Kita petik itu berarti harus semua kata yang kita petik harus ada di dalam dokumen itu. Ya. Contoh information dan communication technologies, ya, itu nanti semua harus bersebelahan lokasinya, ya, harus persis information itu ada di hasil pencarian. Ya. Artificial intelligence, ya, itu juga sama nanti. Itu strategi penelusuran informasi dengan menggunakan kata kunci dengan menggunakan tanda petik, ya, kata atau frasa, ya, itu. Dan ini biasanya paling umum kita gunakan, gitu ya, untuk mencari ini, ya, mencari informasi yang kita butuhkan. Kita bisa mendapatkan sumber informasi dan bisa mengaksesnya. Kita bisa juga melakukan pemotongan kata atau akar kata, ya. Pemotongan kata atau truncation, ya, contohnya child, tanda asterik, ya, tanda bintang, gitu ya, itu untuk mewakili child, children, childish yang mengandung kata child, ya. Dan selanjutnya itu hurufnya bisa bebas, tapi di situ ada kata child, ya, dan seterusnya, kata-kata yang mengandung kata child. Untuk manage, ya, untuk manager, manajemen, manager dan yang lain-lain yang dimana di situ ada kata manage diawali dengan manage, ya. Kemudian penelusuran penelusuran akan berbeda jika menggunakan truncation, ya, pemotongan kata yang berbeda, ya. Kalau tanda bintang tadi itu bisa mewakili
kata itu, dan selanjutnya itu semua huruf bisa terwakili gitu ya, karena hashtagnya itu bisa memakai semua huruf setelahnya gitu ya. Kalau yang child classroom ya, child crash dan child dollar itu nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi bisa dicoba-coba nanti ya, child bintang gitu ya, nanti habis itu di search dan seterusnya, nanti bisa berbeda-beda hasilnya. Tadi cara penelusuran informasi secara digital gitu ya, secara digital kita searching ya, dan biasanya menggunakan teknologi internet, karena sekarang internet sangat mudah kita temukan gitu ya, dan sekarang berada dalam genggaman kita ya, kita bisa menggunakan smartphone yang kita bawa sehari-hari, kita bisa melakukan mobile computing juga di situ, baik lokal maupun remote atau online ya. Kalau secara fisik ya, untuk mengetahui lokasi fisik dokumen ya tercetak, misalkan kalau kita mau ke perpustakaan, kita mau ke toko buku ya, kita mencari buku yang tentang topik yang kita sedang bahas gitu ya, tentu kita akan mencari di secara fisik di situ ya. Biasanya di situ ada juga sistem informasi yang bisa digunakan untuk pencarian, mempermudah pencarian ya. Ada petunjuk-petunjuknya dan sebagainya, sehingga kita akan mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan ya. Misalnya kalau di perpustakaan juga sama. Misalnya biasanya apakah buku tersedia di perpustakaan ya, biasanya dengan melakukan searching dulu menggunakan sistem informasi yang ada di situ, sehingga kita mudah menemukan buku yang kita butuhkan, sehingga kita bisa mendapat informasi dari buku tersebut untuk bisa digunakan dalam pembahasan penelitian atau pembuatan karya yang kita sedang buat misalnya gitu. Kemudian dalam mencari informasi ya, tentunya kita juga harus bisa mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis file ya. Kalau kita di internet itu kan banyak jenis file yang bisa kita dapatkan, yang multimedia ya, dalam bentuk teks, video, audio dan sebagainya itu. Kita harus bisa mengenali jenis filenya tersebut ya, sehingga kita bisa membukanya dan bisa mendapatkan informasi ya. Jadi untuk jenis dokumen ya, kalau misal ini sangat familiar sekali dengan kita semuanya, karena kita sekarang hidup di era digital dan kita sudah terbiasa mendapatkan jenis file ini gitu ya. Kalau kita menemukan titik HTML atau titik HTML, itu merupakan format yang dapat dibaca dengan internet browser ya. Jadi kita bisa membukanya. Kalau kita nggak tahu cara membukanya ya, nanti nggak bisa mendapatkan informasi tentunya ya. Setelah dibuka nanti bisa dapat dicetak ya, jika akan dicetak menggunakan print preview dan sebagainya. Kalau .txt itu adalah format file dokumen sederhana, hanya berisi teks ya, hanya berisi teks, dan nanti kita bisa print juga gitu ya. TXT ada doc atau docx ya, docx ya, itu yang Office terbaru, kayak docx, yang lama pakai docs ya. Tentunya ini sudah sangat familiar dengan kita gitu, karena kita setiap saat ya mendokumentasikan informasi ya dengan mengetikkan di MS Word, karena ini adalah pengolah kata ya, aplikasi pengolah kata, jadi sangat familiar. Dan nanti kalau misalkan searching kemudian di situ hasilnya adalah dalam bentuk file doc ya, oh berarti ini bukannya pakai Office ya, pakai Office, MS Word dan sebagainya. Kemudian ada PDF ya, portable document format, disimpan dan dibaca menggunakan Adobe Reader ya. Kalau kita nggak punya Adobe Reader, kita tidak bisa membaca, misalkan salah satunya Adobe Reader ya, pakai Adobe Acrobat bisa, pakai yang lain juga mungkin bisa gitu ya. Jadi kita tidak bisa membukanya kalau kita tidak bisa tidak menginstal readernya gitu ya, viewernya dan seterusnya. Kemudian ada PPT, PPTX, PPS ya dan sebagainya, itu tentu juga sangat familiar. Kalau PPT itu adalah PowerPoint ya, file-file dari MS PowerPoint di mana biasanya digunakan untuk presentasi, dan ini juga sering mahasiswa gunakan ya untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang dibuat ya, kemudian presentasi mungkin ada lomba dan sebagainya. Ya, ini sangat familiar juga dengan ini. Office adalah aplikasi yang tentu kita sudah sangat familiar.
dalam penggunaannya di secara digital di komputer. Kemudian JPEG, TIFF, PNG itu file-file gambar, ya, file gambar. Jadi ada banyak sekali file gambar, ya tidak hanya itu, ya ada PNG, ada TIFF, JPEG, ya, BMP misalkan, ya, dan sebagainya. Dan tentu itu juga harus ada viewer, harus tahu viewernya juga, ya, cara bisa membukanya untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Itu ada beberapa jenis file yang harus kita kenali sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari file-file tersebut. Ada GIF, ya, dan seterusnya. Ada audio, ya, WAV, MP3, WFV, dan seterusnya. Ada file video, ya, ada MPEG, MOV, dan seterusnya itu. Jadi ada banyak sekali jenis file, ya, setiap software aplikasi gitu, ya. Di situ punya ekstensi sendiri-sendiri, ya. Dan di situ kita harus tahu, ya, minimal kita tahu, oh ini file audio gitu, ya, oh ini file video, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara membukanya nanti. Oh ini kita butuh reader, ya, software readernya, kita butuh decodernya, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Kemudian informasi-informasi juga dapat diperoleh dari portal-portal website, ya, portal atau website misalkan, ya, publication site, dan seterusnya itu. Misalkan contoh itu ada portal Garuda, itu ada garudadikti.go.id, itu isinya banyak informasi, jurnal-jurnal, dan sebagainya yang kita bisa akses secara free misalkan, ya, dan kita dapat informasi dari situ, kita bisa gunakan dalam karya yang kita buat. Kemudian ada Indonesian Scientific Journal Database, itu juga sama, ya. Jadi informasi kita, intinya dari mata kuliah literasi informasi pertemuan ketiga ini adalah kita bisa mengidentifikasi, mengenali sumber informasi, dan kemudian menelusuri sumber informasi itu mendapatkan informasi, ya, kita bisa mengaksesnya sehingga kita dapat mengumpulkan informasi. Untuk latihan di pertemuan ketiga ini, ya, silakan mahasiswa bisa membuat penelitian mini research gitu, ya, dampak penggunaan teknologi gadget atau gawe pada remaja. Ya, sekarang ini kan anak kecil, remaja, dewasa, dan sebagainya itu sudah memiliki smartphone masing-masing, di mana di situ akses informasi akan sangat mudah sekali. Nah, ini dampaknya apa sih, dampak penggunaan teknologi itu apa gitu, ya. Silakan di topiknya adalah itu, ya. Kemudian langkah selanjutnya kan kita tahu kebutuhan informasinya, ya. Setelah kita tahu topiknya, ya, riset questionnya, tentunya riset questionnya kan seberapa besar dampak penggunaan teknologi gadget pada remaja, ya. Tentunya Anda langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi, ya, kebutuhan informasi untuk membahas topik itu, ya. Ya, nanti langkah selanjutnya adalah merumuskan, membuat riset questionnya, kemudian nanti penelusurannya, ya, strategi penelusuran informasinya, ya, strateginya bisa menggunakan kata kuncinya itu tadi dari menggunakan bolehan, ya, menggunakan pemotongan kata dan sebagainya itu untuk mendapatkan informasi yang sesuai, yang relevan, ya. Tentunya dievaluasi dulu, ya, walaupun nanti pembahasan evaluasi setelah ini, tapi dievaluasi, ya, sumber-sumber informasinya itu sumber-sumber informasi yang kredibel, ya. Kemudian file-filenya yang kita informasi semuanya itu yang paling terakhir, yang terbaru, seperti itu. Ya, nanti informasi-informasi yang terkumpul itu akan sesuai, ya, dengan kebutuhan kita. Ya, coba Anda topiknya adalah gadget gitu, ya. Kemudian di situ risetnya adalah seberapa besar dampak penggunaan gadget atau gawe pada remaja, ya. Setelah itu kita tentukan identifikasi kebutuhan informasinya. Setelah itu kita bisa mengidentifikasi sumber informasi dan kita bisa menelusuri informasi pada sumber informasi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, coba bandingkan gitu, ya. Coba bandingkan hasilnya pada saat kalian mencari informasi yang diperlukan, ya. Contohnya di sini menggunakan search engine Google, ya, dan Yahoo, ya. Bedanya apa sih? Gitu. Hasilnya nanti seperti apa? Ada perbedaan apa enggak? Lebih efektif mana menggunakan Google atau Yahoo? Silakan dianalisis, ya, dan nanti dikumpulkan. Ini adalah tugas pertemuan
mata kuliah transformasi ketiga, pertemuan ketiga di sini. Baik, semuanya untuk materi pertemuan ketiga ini hanya sampai sekian dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, intinya di sini sekali lagi kesimpulannya adalah setelah kita tahu rumusan masalah, ya masalahnya apa yang kita bahas, ya kita rumuskan yang diselesaikan dalam karya ini apa, gitu ya. Kemudian setelah itu kita harus bisa menentukan atau mengidentifikasi sumber informasi, ya, dan melakukan penelusuran informasi itu, ya kita akses informasi itu. Dan cara-caranya apa tadi ya, langkah-langkahnya seperti apa kita sudah bahas pada pertemuan kali ini ya, strategi penelusuran informasi seperti apa dan seterusnya kita sudah bahas pada pertemuan ini. Diharapkan mahasiswa bisa menerima materi ini dengan baik, kemudian mengerjakan soal latihan tadi ya, dan bisa mengambil pelajaran dari mata kuliah informasi pertemuan ketiga kali ini. Demikian yang saya sampaikan, yang saya sampaikan pada pertemuan 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.